Halo semuanya, di video kali ini kita masuk ke pertemuan keempat materi struktur data dan sekarang kita akan membahas tentang stack. Mungkin di antara kalian udah pernah dengar, langsung aja. Apa sih itu stack? Stack atau tumpukan adalah sebuah kumpulan data di mana data yang diletakkan di atas data lain. Stack atau tumpukan adalah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah dan atau dihapus dari satu ujung atau gerbang yang sama. Jadi dia ditumpuk stack. Karakteristik penting stack adalah bersifat LIFO atau last in first out. Artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang akan keluar terlebih dahulu. Stack mempunyai batas maksimal banyak data. Stack bisa diimplementasikan dengan array dan linked list. Nah, analoginya gini. Stack itu kan tumpukan. Anggap aja kayak buku ini. Dia ditumpuk dari pertama, ini data yang masuk pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Ini, jadi ada 6 stack atau 6 tumpukan buku. Jadi, ketika kalian numpuk buku ini, kalian otomatis akan ambil satu buku yang paling terakhir masuk. Last in, first out. Oke? Kayak gini maksudnya. Nah, operasi standar pada stack itu ada beberapa. Ada push, menambahkan elemen di atas stack atau tumpukan, pop, menghapus satu data di tumpukan teratas, karena tadi ya, last in first out, is full, memeriksa apakah ruangan stack sudah penuh atau belum, is empty, memeriksa apakah ruangan stack kosong atau tidak, pick, melihat atau mengintip data di posisi tertentu, count, menghitung banyak data pada stack, change, mengubah data di posisi tertentu, display, mencetak semua data pada stack, destroy, menghapus atau membersihkan semua data pada stack. Nah, penerapan stack itu ada di mana aja? Pertama itu ada di tombol back dan next. Jadi kayak kalau misalnya kamu buka folder kan, uh, pertama buka folder misalnya folder private, terus kamu buka dokumen, terus kamu buka apa, foto atau apa gitu misalnya, dokumen, mata praktikum atau segala macam. Itu kan back, terus next, kamu bisa nerapin stack di situ. Terus tambal tombol undo dan redo. Terus ada beberapa literatur menyebutkan bahwa stack umumnya digunakan untuk memisahkan ekspresi aritmatika. Ekspresi aritmatika ini maksudnya gimana? Kalau misalnya kalian ada satu aritmatika yang di dalam satu perhitungan itu tuh ada tambah, kali, kurang, bagi. Nah, kalian stack tuh mana dulu sih yang dikerjain gitu maksudnya. Terus ada juga penyelesaian pencarian rute labirin. Nanti kalian bisa cari-cari sendiri untuk penerapan stack itu di mana aja. Selain ini mungkin ada lagi. Nah, kalau misalnya konsep stack pada array itu gimana? Di sini saya akan nanti ngebahas dua konsep, array sama linked list. Cuman untuk prakteknya saya akan mempraktikkan linked list-nya aja. Gitu. Nah, ini misalnya konsep array konsep stack pada array. Di sini kan kalau array itu ada top, ada maksimum. Jadi maksudnya gimana? Maksimum itu berisi nilai maksimal dari array atau si array ini tuh bisa menampung berapa data sih gitu. Nah, array itu kan indeksnya dimulai dari 0. Kita tetap pakai ini ya. Indeks tetap dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau misalnya masih kosong, berarti topnya itu 0. Tapi ketika kita udah ngisi data nih, misalnya kita masukin data buku bahasa Inggris, topnya itu bertambah 1 gitu. Selama top kurang dari maksimal, berarti masih bisa dimasukin data kayak gitu. Sampai dengan top sama dengan maksimalnya berapa. Jadi ini udah penuh gitu. Kita masukin terus, English, matematika, PBO, database, Python, sampai nilainya penuh. Sampai penuh berarti top bernilai 5 atau top sama dengan maksimumnya. Kayak gitu. Nah, kalau linked list itu gimana?
Saya akan ngejelasin dengan pseudocode aja. Kalau tadi di array itu ada top dan max, kalau di linked list itu pakainya count biasanya, fungsi count. Count itu apa? Kita menghitung banyaknya data di dalam linked list tersebut. Kalau misalnya count sama dengan nilai maksimum, itu berarti display full atau tampilkan full. Ngasih tahu bahwa data ini tuh udah stack linked list ini tuh udah full loh gitu. Else, kalau count sama dengan 0, berarti belum ada data sama sekali atau kosong, itu kita create data. Else, berarti kan kalau misalnya udah ada datanya nih, berarti kan else kan. Else tinggal push aja datanya gitu. Tadi kan push itu untuk menambahkan satu data kan. Nah, kalau misalnya belum ada data sama sekali, berarti kan kita masukin data satu nih. Misalnya ada data satu. Kalau di linked list itu kan kalau datanya cuma satu, berarti data tersebut merupakan head juga dan tail juga gitu. Nah, kalau datanya udah lebih dari satu gimana? Kayak gini. Kita pakai double linked list ya. Kenapa kita pakai double linked list? Karena last in first out. Jadi nanti ketika kita menampilkan datanya, kita nampilin dari yang terakhir, dari tailnya. Tail menuju ke value sebelumnya, value sebelumnya, dan value sebelumnya sampai dengan head gitu. Oke, langsung kita cobain aja. Kita langsung coba coding aja. Nah, di sini kita pakai double linked list ya. Kemarin juga masih pada ingat double linked list kan ya? Jangan lupa kita terus namespace std. Nah, kalau misalnya linked list berarti awal kita harus bikin apa? Struct ya. Kita komen dulu. Struct. Apa tuh? Struct. Misalnya kita di sini pakai apa ya? Data barang. Data barang misalnya kita mau ingat ya kemarin struct itu bisa menyimpan variabel dengan tipe data yang berbeda. Di sini coba kita nama barang, terus harganya deh, harga barang. Harga barang kan pakai integer ya. Nah, kita deklarasiin juga jangan lupa, apa sih? Kita deklarasiin juga jangan lupa pointernya. Nah, pointer dari si data barang itu ada proof karena kita pakai double linked list, jangan lupa. Kalau double linked list berarti kita punya 2 pointer. Gitu. Nah, oke. Sekarang kita udah deklarasi nih pointer untuk previous sama next-nya. Nah, nanti kan kita mau uh, ada push, pop, dan lain-lainnya. Berarti kita butuh apa? Butuh pointer lagi, kayak deklarasiin head, terus kita butuh tail juga, kita butuh current juga, sama kalau misalnya bikin atau nambah itu kan kita butuh new node. Kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya. Nah, satu lagi sama del. Nanti kita butuh del juga, langsung aja kita deklarasiin di sini. Nah, tadi di stack itu kan bisa apa? Sorry. Di stack itu kan data banyaknya data itu harus dideklarasiin, ya kan? Nah, di sini kita deklarasiin misalnya integer nilai maksimumnya. Nah, ini kan ada nilai maksimumnya ya.
Kita deklarasiin dulu nilai maksimumnya berapa. Misalnya maksimumnya itu sama dengan 5 deh. Kita deklarasiin dulu nilai maksimumnya 5. Kalau kemarin kan saya bilang linked list itu value-nya tidak terbatas atau sampai memorinya habis ya udah gitu kan. Nah, tapi kalau di stack ini kita harus deklarasiin berapa sih tumpukan itu banyaknya gitu. Berapa banyak sih tumpukan itu. Nah, sebelum kita ke create, kita mau buat itu dulu deh. Function buat hitung barang. Oke. Nah, ini kita punya function nilai count barang. Count barang itu kan berarti tadi kalau misalnya count sama dengan maksimum, ini kan bisa buat menghitung ini ya, apa namanya, linked list-nya nanti. Count-nya itu bisa kita pakai buat ngitung banyaknya data di dalam linked list. Oke. Pertama, kalau misalnya head sama dengan 0, berarti apa? Berarti return 0. Kenapa return 0 ya? Berarti karena belum ada datanya sama sekali gitu. Nah, else-nya apa? Misalnya kita deklarasiin ini deh, integer banyaknya data. Banyak data. Banyak aja deh. Banyak data, banyaknya ada 0. Awalnya, nilai awalnya. Nah, kita deklarasi juga current sama dengan head. Gitu. Lalu di sini kita pakai perulangan. Selama current tidak sama dengan 0, 0, berarti dia akan ngasih tahu current next. Gitu. Current sama dengan current pointer next. Menuju ke next maksudnya. Gitu. Apa nih? Nah, di sini kan ini menghitung banyaknya data kan. Tadi kan banyaknya ini variabel banyak itu dimulai dari 0. Nah, di sini kita kasih iterasinya. Banyak plus plus. Biar selama perulangan berlangsung dia menambahkan nilai banyak selama 1 kali gitu. Di sini terus kita return. Return-nya apa? Return-nya variabel banyak. Karena kan kita mau tahu nih, ada berapa data sih di dalam situ gitu. Oke? Lanjut. Kalau misalnya kita udah punya ini, kita mau bikin nge-push. Ini udah ya. Oke, sekarang kita mau buat push barang. Push tadi untuk apa? Nah, push menambah elemen di atas tumpukan. Mana sih? Push menambah elemen di atas tag atau tumpukan. Oke. Kita sekarang bikin push-nya. Kenapa ini integer? Karena ini mengembalikan nilai ya. Ini saya bikin void aja. Misalnya di sini push barang. Oke. Nah, push barang itu kan berarti kita mau masukin barang. Biasanya kita mau menginput data. Kalau menginput data berarti kan di sini kita pakai parameter ya. Jangan lupa. Misalnya string di sini tadi apa? Nama barang sama harga barang ya. String nama barang sama integer ya. Integer harga barang. Oke. Nah, sebelum kita masukin, kita kan tadi udah ngitung nih count barang. Nah, kita manfaatin di sini. Kita cek dulu apakah si stack ini masih ada, masih udah penuh atau belum gitu. Kita cek dulu nih, if kita panggil si count barang tadi, count barang sama dengan maksimalnya, nilai maksimalnya berapa tadi? 5.
Berarti kita pakai variabel maksimum aja. Maksimum. Nah, selama jika count barang atau berarti kan count barang ini kan nge-return ini ya, nge-return nilai banyak dan nge-return 0. Kalau misalnya head sama dengan 0, berarti dia nge-return-nya 0. Kalau misalnya ada barangnya, berarti dia nge-return nilai banyak gitu. Kalau misalnya count kita hasil hitungannya nilainya sama dengan maksimum, berarti apa? Berarti ini udah penuh gitu. Kita di sini langsung ini aja, cout, misalnya barang penuh gitu. Bukan barang penuh, ya udah nggak apa-apa lah, barang penuh. Misalnya inline. Salah, typo mulu. Udah, lanjut kita kasih nilai else-nya di sini. Kalau misalnya tadi kan, kalau misalnya nilainya maksimum berarti barang penuh, otomatis ini di else-nya itu, masih muat dong. Kan selain barang datanya nilainya maksimum berarti masih bisa di-push, oke? Kalau misalnya, tadi kalau misalnya belum ada datanya sama sekali berarti kan dia create. Nah, ini tadi, di sini. Nah, kalau misalnya dia belum ada datanya sama sekali, kan dia create data, ya kan? Kalau misalnya udah ada, berarti dia tinggal push aja, gitu. Nah, di sini kita mau create data dulu. Kita kasih kondisi yang tadi, if count sama dengan 0, oke? If tadi count barang sama dengan 0, oke? Terus kita berarti bikin baru, masih ingat nggak tuh bikin baru gimana? Kita deklarasiin head-nya, terus kita kasih value-nya. Head sama dengan new data, nama struct-nya ya, data barang. Terus kita masukin head-nya nilainya berapa. Jangan lupa ini pointer, jadi kita harus pakai ini nama barang sama dengan variabelnya apa? Variabelnya nama barang. Nah, terus data kedua kita kasih harga barang sama dengan harga barang. Oke. Nah, jangan lupa kita harus kasih tahu juga nih, pointer pref-nya itu nunjuk ke mana gitu. Kalau misalnya pertama, berarti kan kalau baru bikin data baru, maksudnya baru masukin data pertama, itu kan berarti head previous dari head-nya itu kan 0, ya kan? Kalau misalnya, karena dia baru punya satu data. Nah, kita deklarasikan juga next-nya kemana, pointer next-nya, itu menunjuk ke nilai 0. Kenapa dua-duanya 0? Karena ya dia baru satu data. Jadi kan kalau satu data ya berarti data tersebut adalah tail dan juga head-nya dari satu linked list tersebut. Itu. Tail sama dengan head. Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita buat else-nya. Else kalau misalnya si datanya tuh udah ada. Gimana? Nah, ya udah berarti kalau misalnya datanya udah ada atau satu linked list itu udah punya data, kita tinggal nambahin satu data di dalam linked list. Nah, kemarin kan nambahin satu data itu pakai new node, ya kan? Kalau kalian masih ingat. Berarti di sini kita deklarasi new node-nya. New node sama dengan new struct-nya. Data barang. Oke. Terus kita masukin new node pointer nama barang. Sorry, nama barangnya dulu aja. Nama barang. Terus kita masukin variabelnya nama barang. Yang kedua, new node pointer harga barang. Kita masukin harga barang. Terus jangan lupa kita harus kasih tahu juga nilai pointer pref dan next-nya itu dia menunjuk ke mana. Nah, kalau misalnya pref, kalau misalnya
apa namanya, nambahin berarti kan dia ini kan stack kan, berarti dia terakhir kita nambah kita preview berarti ke tail dan new node next-nya itu kemana? Next-nya berarti 0 gitu. Jangan lupa kita kasih tahu tail-nya sekarang punya siapa. Tail-nya itu sekarang ada di new node gitu. Berarti pref-nya itu si tail. Kenapa si tail? Karena kan tadi kita nambahin string-nya, kita nambahin node-nya itu di terakhir kan. Nah, anggap lagi nih, mana ya? Nih, kita mau nambahin di sini nih. Ntar dulu. Ini udah ya kemarin sebenarnya kita misalnya mau nambahin di terakhir sini. Nah, berarti kan kita menunjuk kita punya link list nih. Kita pref-nya itu ya ke sini, ke tail. Nah, next-nya itu kemana? Next-nya ya ke null. Nah, karena dia itu kita tambahin, berarti dia sekarang jadi tail gitu maksudnya dari 3 line baris ini. Oke, sampai sini. Nah, ini udah ya, kita udah buat ngitung barangnya. Kita juga udah masukin ke si ini, push barang. Nah, sekarang kita coba, display dulu deh. Kita display dulu. Nah, kita mau bikin, kalau kemarin kan void ya, ya sama aja sih display, sorry, kemarin kan print gitu kan. Sekarang sama aja display harga, display barangnya. Nah, di sini kan kita kasih cek dulu. Kalau misalnya satu link list itu belum ada datanya sama sekali, berarti kan nggak nampilin apa-apa dong. Nah, kadang kan kayak, kok ini kosong sih gitu, tanpa keterangan apapun. Makanya sekarang di sini kita kasih kondisi. Kalau misalnya head sama dengan null, berarti kan ini data nggak ada datanya sama sekali kan. Nah, kita kasih perintah cetak aja, kasih tahu cout stack kosong. Nah, kalau misalnya bentar end line, nah else-nya berarti stack ada datanya gitu, stack ada isinya. Else cout data barang misalnya data barang terus end line. Nah, di sini kita pakai variabel current ya. Karena kan kita mau pointer current. Karena kita stack itu last in first out berarti kita current-nya dimulai dari tail. Kalau kemarin kan current itu selalu dimulai dari head. Karena kan dari data pertama yang dimasukin sampai data terakhir yang dimasukin. Tapi karena ini kita metodenya stack, berarti kita deklarasinya current sama dengan tail. Jadi dimulai dari si current ini kan nampilinnya. Dimulai dari tail sampai sini. Makanya kan ini gini. Makanya kita pakai double link list karena ini nanti kita ngeprint itu secara descending gitu. Nah, current sama dengan tail, terus kita pakai perulangan selama si current tidak sama dengan 0. Oke, selama si current tidak sama dengan 0, berarti kita mau mencetak barangnya. Cout data barang, data aja deh, data titik 2. Kita ngeprint itunya berarti ya, si nama barang pakai variabel pointer. Nama apaan nih? Nama barang. Terus kita kasih tahu juga harganya, berarti kita kasih ini dulu deh. Biar ada pemisah. Gitu. Terus
kita panggil si current pointer dari harga barang. Oke, harga barang and line. Oke. Oh, kita tambahin ini aja biar kayak real gitu. Harga barang. Oke. Mana sih? Ya. Nah, di sini setelah kita kasih perintah untuk mencetak, di sini kita kasih juga perintah buat si current-nya. Jadi kan kalau misal perulang itu biasanya iterasi biar dia nilainya naik terus, naik terus, naik terus. Nah, kalau pointer kan kita nunjukin si current-nya ini nanti berada nunjuk kemana sih gitu. Berarti current nunjuk ke pointer previousnya. Ingat karena kita descending berarti kita nunjuknya ke previousnya. Nah, ini. Karena dia descending berarti kita nunjukkan ke sini. Kalau misalnya dia ascending berarti kan dari head ke next-nya dong. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau coba nampilin. Oke. Nah, di sini misalnya kita mau nambahin barang apa ya? Tadi apa sih? Push barang ya. Misalnya kita mau nge-push barang. Push barang. Nah, nih kan ada dua nih. Nama barang. Nama barangnya itu misalnya apa ya? Mouse aja deh, mouse. Mouse harganya berapa? Harganya yang murah aja ya, 500.000. Nah, terus kita jangan lupa display barangnya biar kita tahu. Oke, sampai sini. Nah, sekarang kita coba dulu. Oh, kita belum nyimpan ya? Dari tadi kita belum nyimpan. Apa ya? Stack. F11. Nah, ini dia. Kita tadi coba masukin satu barang ya, satu data barang. Terus kita tampilin datanya sama dengan mouse 500.000. Nah, sekarang kita coba masukin satu barang lagi. Mana sih? Ih. Misalnya ini keyboard. Keyboard itu harganya 1,5 misalnya. Misalnya F11. Nah, ini dia. Data barang ini. Kita masukin data yang kedua. Dia nampilinnya itu yang terakhir kita isi ya. Oh, ini kita kasih ini aja deh biar gak bingung mana tadi. Display mana sih? Oh, ini dia. Display kita kasih di sini data biar dia ada batasnya. Sorry, biar dia kita tahu. Oh, ini masukin data yang ke berapa kayak gitu. Kita lihat lagi. Nah, ini pertama kali kita masukin kan 500. Nah, terus kita tambahin lagi nih, kita push lagi nih keyboard. Nah, terus nampilinnya itu si keyboard dulu baru si mouse gitu. Oke.